Kamu bisa membayangkan sebuah dunia yang sangat mirip sekali dengan bumi, akan tetapi menjadi neraka panas yang tak tertandingi. Venus merupakan planet terdekat kedua dari matahari, menyimpan rahasia yang bisa mengubah cara kita memahami kehidupan dan perubahan iklim di sana. Dengan suhu yang mampu melelehkan logam dan angin yang berputar lebih cepat dari badai terkuat di bumi kita, dan juga awan asam yang menyelimuti seluruh permukaan. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik kabut tebal itu? Apa jadinya jika manusia mencoba menjelajahinya? Selami misteri planet kembaran bumi yang penuh bahaya dan keajaiban ini, dan temukan mengapa Venus bisa jadi guru terhebat bagi masa depan planet kita tercinta. Sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini, bantu Kilas Cerita untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga komen, agar Kilas Cerita bisa memberikan video menarik lainnya. Terima kasih. Sebelum mulai, kita harus mengenal terlebih dahulu planet itu sendiri. Venus merupakan planet kedua dari matahari yang dikenal sebagai saudara kembar bumi, karena ukuran dan masanya yang hampir sama, dengan diameter sekitar 12.104 km dan massa sekitar 81,5% massa bumi. Venus memiliki karakteristik fisik yang sangat mirip, namun memiliki keunikan yang membuatnya sangat berbeda dan menarik untuk dipelajari. Salah satu ciri paling unik dari Venus adalah rotasinya yang sangat lambat dan berlawanan arah dengan planet lain di tata surya. Venus membutuhkan waktu sekitar 243 hari bumi untuk melakukan satu putaran penuh pada porosnya, lebih lama dari waktu yang dibutuhkannya untuk mengelilingi matahari, yaitu 225 hari. Rotasi ini disebut retrograde, artinya Venus berputar dari timur ke barat berbeda dengan rotasi prograde planet lain. Seperti bumi, akibatnya matahari di Venus terbit dari barat dan terbenam di timur, dan satu hari di Venus jauh lebih panjang daripada satu tahunnya. Atmosfer Venus sangat tebal dan didominasi oleh gas karbon dioksida yang menciptakan efek rumah kaca ekstrim, menjadikannya planet terpanas di tata surya dengan suhu permukaan rata-rata mencapai sekitar 462 derajat Celcius. Awan asam sulfat yang menutupi Venus memantulkan sebagian besar cahaya matahari, sehingga Venus tampak sangat cerah dan menjadi bintang fajar dan bintang senja yang terlihat nyata dari bumi. Tekanan atmosfer di permukaan Venus juga sangat tinggi, sekitar 92 kali lebih besar dibandingkan bumi, membuat lingkungan di sana sangat ekstrem. Dari segi geologi, permukaan Venus didominasi oleh dataran lava luas gunung berapi dan kawah dampak. Venus juga memiliki dua benua besar, yaitu Istar Terra di utara dan Aphrodite Terra di ekuator, dengan gunung tertingginya Maxwell Montes yang menjulang sekitar 11 km. Meskipun ada aktivitas vulkanik, Venus tidak menunjukkan bukti adanya tektonik lempeng seperti bumi. Venus tidak memiliki satelit alami, dan medan magnetnya sangat lemah. Kondisi ini bersama dengan atmosfer yang padat dan suhu ekstrim menjadikannya planet yang sangat berbeda dari bumi, meskipun ukurannya mirip. Studi tentang Venus membantu ilmuwan memahami evolusi planet berbatu dan dinamika atmosfer ekstrim, sekaligus memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi kelayahunian di planet lain. Venus adalah planet penuh fenomena dan ekstrim yang membuatnya unik dan misterius di tata surya. Beberapa hal luar biasa dan menakjubkan yang ada di Venus, antara lain, pertama, atmosfer super tebal dan beracun. Venus memiliki atmosfer yang 96,5% terdiri dari karbon dioksida dengan tekanan permukaan sekitar 90 kali lipat tekanan udara di bumi. Tekanan ini setara dengan berada di kedalaman laut sekitar 900 meter. Atmosfer ini sangat tebal, panas, dan beracun dengan awan asam sulfat yang sangat korosif. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di permukaannya. Kedua, suhu permukaan terpanas. Venus adalah planet terpanas di tata surya, dengan suhu permukaan rata-rata mencapai 462 derajat Celcius, yang cukup untuk melelehkan timah. Hal ini disebabkan oleh efek rumah kaca ekstrim karena gas karbon dioksida yang memerangkap panas secara intens. Ketiga, rotasi lambat dan berlawanan arah. Venus berotasi sangat lambat. Satu kali putaran penuh pada porosnya membutuhkan 243 hari. Bumi dan arah rotasinya terbalik dibandingkan planet lain. Ini menyebabkan satu hari di Venus lebih panjang daripada satu tahunnya, serta matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Keempat,
Angin super cepat di atmosfer. Meskipun rotasi Venus lambat, atmosfer atasnya berputar sangat cepat dengan angin yang kecepatannya mencapai 360 km per jam. Lebih cepat 60 kali dibandingkan rotasi planetnya sendiri. Fenomena ini disebut atmosfer superrotasi dan menciptakan kondisi cuaca ekstrem dan dinamis di lapisan atas. Kelima, hujan asam sulfat yang tidak pernah mencapai permukaan. Di lapisan atas atmosfer, terjadi hujan asam sulfat yang sangat korosif. Namun, hujan ini menguap sebelum mencapai permukaan Venus, sehingga tidak menyebabkan hujan cair di tanah. Ini adalah siklus unik yang tidak ditemukan di planet lain. Keenam, tekanan dan kondisi permukaan ekstrem. Tekanan permukaan di Venus sangat tinggi, dan suhu yang panas membuat alat antariksa yang mendarat di sana hanya bertahan beberapa jam. Permukaan dipenuhi dengan gunung berapi banyak dan lahan lava luas, tanpa tanda-tanda kehidupan, menjadikannya lingkungan paling tidak ramah di tata surya selain Merkurius. Keseluruhan kombinasi ekstrem ini membuat Venus bukan hanya saudara kembar bumi dari segi ukuran, tetapi juga sosok planet paling gila dan menantang yang telah dieksplorasi, penuh misteri yang masih terus dikaji oleh ilmuwan. Adakah kemungkinan bentuk kehidupan di lapisan atas Venus? Ada kemungkinan menarik mengenai keberadaan bentuk kehidupan di lapisan atas atmosfer Venus. Meskipun kondisi di permukaan planet ini sangat ekstrem dan tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Penelitian menunjukkan bahwa pada ketinggian sekitar 50-60 km di atas permukaan Venus, temperatur dan tekanan atmosfer bisa cukup moderat, mendekati kondisi yang dapat mendukung keberlangsungan mikroorganisme. Lapisan awan ini mengandung partikel asam sulfat yang sangat korosif. Namun, beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa mikroba mungkin bisa bertahan hidup dengan membentuk pelindung atau menggunakan molekul kimia tertentu untuk beradaptasi. Sinyal adanya gas fosfin di atmosfer Venus, yang sulit dijelaskan oleh proses kimia biasa, sempat diinterpretasikan sebagai potensi tanda-tanda keberadaan mikroba. Walaupun temuan ini masih kontroversial dan memerlukan penelitian lebih lanjut, hal ini membuka kemungkinan bahwa kehidupan mikroba bisa eksis dalam bentuk yang sangat berbeda dan adaptif di awan Venus. Pendapat para ahli juga menyatakan bahwa kehidupan di atmosfer Venus, kalaupun ada kemungkinan besar, berasal dari masa lalu planet itu, ketika kondisi Venus mungkin lebih mirip bumi dan memiliki air cair di permukaannya. Meski kehidupan mungkin tidak bisa berawal langsung di awan Venus saat ini, adaptasi mikroba yang bertahan dari kondisi ekstrim bisa saja terjadi. Secara singkat, meskipun permukaan Venus sangat tidak layak huni, lapisan atas awannya yang lebih ramah menciptakan peluang unik bagi penelitian astrobiologi dan eksplorasi tentang keberadaan kehidupan dalam bentuk ekstrim dan adaptif. Bukti ilmiah terbaru yang menarik menunjukkan potensi keberadaan kehidupan di awan Venus berfokus pada penemuan molekul fosfin pH3 di atmosfernya pada tahun 2020, menjadi sorotan utama. Fosfin adalah gas yang di bumi biasanya dihasilkan oleh mikroorganisme anaerobik, sehingga muncul spekulasi bahwa keberadaan fosfin bisa menjadi tanda kehidupan mikroba di lapisan awan Venus yang lebih ramah dibandingkan di permukaan. Selain itu, studi terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa awan Venus memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya proses fotosintesis pada lapisan awan sekitar 50-60 km di atas permukaannya. Cahaya matahari yang terfilter dapat menyediakan energi bagi mikroorganisme fotosintetik. Bahkan proses fotosintesis tersebut diduga terjadi secara aktif pada malam hari dengan memanfaatkan energi inframerah dari permukaan planet dan atmosfernya. Kondisi kimia di awan, termasuk keberadaan bentuk asam sulfat yang sebagian dinetralkan oleh amonium bisulfat, menciptakan lingkungan dengan aktivitas air dan tingkat keasaman yang mungkin masih bisa ditoleransi oleh mikroba ekstremofil. Meski begitu, keberadaan fosfin dan kondisi mendukung ini masih kontroversial dan memerlukan bukti lebih lanjut, termasuk dari misi eksplorasi yang bisa membawa sampel atmosfer Venus ke bumi. Para ilmuwan menyebutnya sebagai hipotesis yang menarik dan layak diteliti lebih dalam sebagai target misi masa depan untuk mencari kehidupan astronomi. Ringkasnya, bukti ilmiah terbaru yang membuat dunia heboh adalah kombinasi penemuan fosfin dan potensi fotosintesis di awan Venus membuka kemungkinan besar adanya kehidupan mikroba ekstrim di lapisan atas atmosfer Venus yang belum bisa dipastikan secara definitif, namun sangat menjanjikan untuk penelitian lebih lanjut. Analisis terbaru tentang fosfin pH3 di atmosfer Venus mengungkapkan bahwa molekul ini ditemukan dalam jumlah signifikan, sekitar 20 bagian per miliar
di lapisan awan Venus yang bertekanan sedang dan suhu relatif lebih moderat. Penemuan ini pertama kali mencuat pada tahun 2020 dan terus menjadi fokus penelitian hingga saat ini. Fosfin di bumi umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme anaerobik, sehingga kehadirannya di Venus menimbulkan spekulasi kuat mengenai kemungkinan adanya bentuk kehidupan mikroba di lapisan atas awan Venus. Namun hingga kini masih belum ada penjelasan abiotik yang memadai untuk produksi fosfin dalam jumlah yang terdeteksi tersebut di Venus. Faktor-faktor geologis seperti aktivitas gunung berapi atau petir diperkirakan tidak cukup untuk menghasilkan fosfin sebanyak itu. Mengingat Venus harus memiliki aktivitas vulkanik yang jauh lebih tinggi dari bumi untuk menjelaskan kadar fosfin ini. Hal ini memperkuat argumen bahwa fosfin di atmosfer Venus mungkin berasal dari sumber biologis yang belum dikenal. Para ilmuwan seperti Jane Greaves dari Cardiff University menekankan bahwa meskipun keberadaan fosfin tidak secara langsung membuktikan adanya kehidupan molekul, ini menandakan bahwa ada proses kimia atau biologis yang sangat tidak biasa. Penelitian menggunakan teleskop ALMA dan JCMT tetap memantau konsentrasi fosfin secara konsisten. Sementara itu ada juga skeptisisme dan kebutuhan untuk verifikasi lebih lanjut melalui misi eksplorasi langsung ke Venus yang dapat mengumpulkan data atmosfer lebih rinci. Pemerintah dan badan antariksa seperti NASA dan ESA kini semakin memfokuskan misi masa depan untuk menyelidiki fenomena ini lebih lanjut. Singkatnya, fosfin di atmosfer Venus adalah salah satu tanda paling menggoda dan terkini dalam pencarian kehidupan di luar bumi, membuka jendela baru untuk memahami planet yang dianggap neraka ini dan kemungkinan mikroba ekstrim yang menghuni awan-awan asam sulfatnya. Apakah kamu pernah bertanya, bagaimana jika manusia bisa hidup di sana? Dan apa dampak yang akan dialami manusia itu sendiri? Mari kita bahas. Singkatnya, jika manusia bisa hidup di Venus, bentuk kehidupan dan adaptasinya harus sangat berbeda dibandingkan manusia di bumi, karena kondisi Venus yang sangat ekstrim. Atmosfer Venus sangat tebal dengan tekanan sekitar 90 kali lipat tekanan atmosfer bumi, dan suhu permukaan mencapai lebih dari 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam seperti timah. Lapisan awan di ketinggian sekitar 50-60 km mempunyai suhu dan tekanan yang lebih ramah, namun penuh dengan awan asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya. Jika manusia nekat pergi ke permukaan Venus tanpa perlindungan ekstrim, akan segera mengalami kematian akibat tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang luar biasa panas. Tubuh manusia akan hancur, seperti terkena tekanan air di kedalaman laut ratusan meter, ditambah suhu yang mematikan dalam hitungan menit. Bahkan wahana antariksa tercanggih hanya mampu bertahan kurang lebih 1-2 jam di permukaan sebelum rusak. Untuk manusia agar bisa tinggal di Venus harus mengembangkan teknologi luar biasa, seperti habitat terapung di lapisan awan yang lebih ringan, mampu menahan asam dan radiasi dengan bahan super kuat, serta pengaturan suhu dan tekanan internal habitat yang sangat presisi. Bentuk kehidupan manusia di Venus, jika mungkin, akan bergantung pada teknologi ini, bukan adaptasi biologis alami. Mereka mungkin memakai alat bantu khusus tahan korosi tekanan dan suhu ekstrim, serta suplai oksigen dan air yang terkontrol. Singkatnya, Venus adalah lingkungan paling berbahaya bagi manusia secara alami. Tanpa alat pelindung teknologi super canggih, manusia tidak bisa bertahan hidup di sana. Eksplorasi manusia ke Venus harus sangat hati-hati dan berfokus pada pengembangan habitat ekstrim yang dapat meniru kondisi bumi dengan sempurna di tengah lingkungan yang seperti neraka. Desain habitat terapung untuk manusia di awan Venus. Desain habitat terapung di awan Venus merupakan konsep futuristik dan ambisius yang sedang dikaji sebagai solusi untuk menjadikan Venus layak huni bagi manusia, mengingat kondisi permukaan planet yang ekstrim. Konsep ini menempatkan habitat pada ketinggian sekitar 50 km di atas permukaan Venus, di mana tekanan atmosfer dan suhu relatif mirip dengan bumi, yaitu sekitar 1 atmosfer dan suhu 0-50 derajat Celcius. Habitat terapung ini biasanya dibayangkan sebagai balon atau platform aerostat besar yang dapat mengapung di atmosfer Venus. Terbuat dari bahan sangat kuat dan tahan korosi terhadap asam sulfat yang mendominasi lapisan awan. Struktur ini akan menggunakan gas pengangkat yang lebih ringan dari lingkungan sekitar, seperti oksigen atau nitrogen murni, agar tetap melayang stabil di tingkat atmosfer yang ideal. Dalam habitat ini, manusia akan hidup dalam kondisi tertutup dengan sistem pendukung hidup yang menyediakan oksigen, pengendalian suhu,
dan filtrasi udara dari senyawa berbahaya. Habitat juga akan dilengkapi dengan panel surya sebagai sumber energi utama, memanfaatkan energi matahari yang intens di Venus. Selain itu, habitat bisa memiliki ruang hijau dan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan produksi makanan secara mandiri. Ide lain yang dikemukakan adalah bahwa habitat terapung ini tidak hanya menjadi tempat tinggal manusia, tetapi juga sebagai stasiun pemrosesan karbon dioksida dari atmosfer Venus yang bisa berperan dalam terraformasi jangka panjang planet tersebut. Secara teknologi, ini memerlukan material super kuat, sistem manajemen energi, dan daur ulang yang sangat efisien, serta inovasi dalam pelindung terhadap korosi dan radiasi. Meski masih konseptual, habitat terapung di awan Venus menjadi ikhtiar paling realistis untuk eksplorasi manusia di Venus dalam waktu dekat, dan inspirasi besar untuk masa depan tinggal manusia di planet lain. Sebagai penutup, Venus adalah planet penuh misteri dan keunikan yang terus memikat imajinasi dan rasa ingin tahu manusia. Dari atmosfer super tebal dan panas ekstrem, hingga kemungkinan adanya kehidupan mikroba di lapisan awannya yang eksotis, Venus membuka pintu untuk memahami batas-batas kehidupan dan kondisi ekstrim di alam semesta. Meskipun manusia tidak mungkin hidup secara langsung di permukaannya, inovasi habitat terapung di awan Venus membawa harapan baru bagi eksplorasi dan penjelajahan planet luar angkasa. Dengan segala tantangan dan keindahan yang dimilikinya, Venus mengingatkan kita bahwa pengetahuan dan keberanian manusia untuk menjelajah terus menjadi kunci membuka rahasia semesta yang luas ini. Teruslah menjaga rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi, karena setiap langkah kecil di Venus bisa menjadi lompatan besar bagi peradaban manusia. Jadi bagaimana menurutmu? Sampai jumpa di video menarik lainnya bersama Kilas Cerita.